Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Perkenalkan nama saya Dede Prasetya, saya adalah mahasiswa dari STIMI Komputer Mamajenang. Di sini saya akan membahas gimana cara penginstalan Linux menggunakan VirtualBox. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Linux, macam-macam Linux, sama kelebihan dan kekurangannya. Saya sudah membuat PowerPoint. Nah, macam-macam Linux. Linux adalah sistem operasi berbasis open source yang banyak digunakan karena ringan, aman, dan bebas biaya. Berikut beberapa jenis distribusi Linux dan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ini ada Ubuntu. Kelebihannya user friendly, banyak digunakan pemula, komunitas besar. Kurangnya itu berat untuk komputer yang speknya masih rendah. Yang kedua ada Debian. Ini banyak sekali kita kenal ya teman-teman. Kelebihan dari Debian itu stabil, cocok untuk server. Tapi kekurangannya itu tidak selalu menggunakan software versi terbaru. Berarti itu nggak dapat update yang terbaru, masih lama. Nah, yang C itu ada Fedora. Kelebihan dari Fedora itu cocok untuk developer. Selalu update fitur terbaru. Nggak kayak yang Debian. Tapi Fedora itu punya kekurangannya juga, yaitu kurang stabil untuk penggunaan sehari-hari. Nah, yang keempat ada Kali Linux. Ini yang akan saya install, yaitu Kali Linux, dan banyak juga udah pada tahu. Nah, kelebihan dari Kali Linux itu sudah dilengkapi dengan banyak tool keamanan jaringan dan ethical hacking. Kurangannya itu bukan untuk penggunaan umum, bisa berat jika semua tool diinstal. Jadi saya tidak akan menginstal semua toolnya, saya akan menginstal tool yang penting-penting saja. Kita lanjut. Nah, ini adalah proses salah menginstal Kali Linux di VirtualBox ya. Nah, ini yang pertama buka VirtualBox-nya. Pastinya teman-teman harus download dulu ya VirtualBox-nya di browser bisa. Dan juga mesin virtual baru. Nah, ini pilih jenis OS-nya. Teman-teman pengen install Linux apa, tapi saya kali ini akan install yang Kali Linux. Alokasi RAM-nya minimal 2 GB dan buat harddisk virtual sekitar 20 GB. Yang kedua, masukkan file ISO-nya. Nanti kita sambil belajar, sambil salah tahu cara menginstalnya ya. Nanti kita akan praktekkan. Nah, sebelum itu kita harus download dulu Kali Linux-nya. Di sini linux.org. Di sini teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, ini banyak file di sini. 20 populer Linux. Saya menggunakan yang Kali Linux yang ini. Tinggal di download teman-teman. Nanti tinggal diinstal. Karena saya sudah mendownloadnya, ya kita buka. Pastikan teman-teman juga udah mendownload VirtualBox-nya ya. Oke. Di sini teman-teman bisa klik new atau baru, terus kasih nama. Karena saya akan menyita Kali Linux, saya akan menamakannya Kali Linux. Kali Linux. Nah, di sini teman-teman masukkan file ISO-nya yang sudah di-download. Terus ininya biarin aja, biarin aja, biarin
Kenapa 20 saja? Sip, selesai. Nah, setelah ini kita mulai. Ntar kita gedein dulu. Sip. Nah, teman-teman, grafik ini bisa klik grafik install agar proses installnya lebih mudah. Kita tunggu. Bahasanya teman-teman bisa memilih bahasa yang digunakan. Saya Inggris saja. US. Oke, keyboard US. Nah, tunggu. Nah, selanjutnya kita akan membuat username dan password. Nah, buat yang mudah diingat saja. Ini domain. Kalau domainnya nggak usah diisi ya teman-teman. Domainnya bisa dikosongkan saja. Nah, kita lanjut. Nama lengkap. Oke, nah ini password bisa bisa diisi mudah diingat saja. Fungsinya apa? Fungsinya buat login. Oke, kita klik enter. Kita akan masuk ke menu nih, partition disk, partisi. Partition disk. Nah, ini kita klik quitted. Nah, use in tray disk. Ya, fungsinya itu untuk agar otomatis membagikan kapasitas disk menjadi beberapa bagian, tidak harus manual ya. Oke, continuous semua file. Save, continuous, continuous, continuous. Yes. Kita tunggu teman-teman. Mungkin kita juga sambil membuka PPT-nya karena saya agak lupa.
Oke, untuk selanjutnya kita akan ini yang tadi saya bilang nih, yang di PPT ini. Kita tidak akan menginstal semuanya, kita akan gunakan yang ini. Sip. Nah, kita gunakan yang kedua ini, fungsinya untuk tampilan utama desktopnya. XFCE dipilih karena ringan dan cepat. Nah, yang kedua yang dicentang ini top 10. Nah, fungsinya ini untuk menginstal 10 tool keamanan jaringan paling populer. Berarti yang paling populer aja nih. Terus yang default, fungsinya itu untuk koleksi alat yang umum digunakan, penting untuk keperluan standar. Nah, kita lanjut continuous. Oke, setelah kita menginstal tadi sistemnya, sekarang kita install Grab. Fungsinya adalah untuk routing yang memungkinkan kita masuk ke Kali Linux setelah komputer menyala. Nah, terus kita pencet yes, terus continuous. Nah, kita pencet yang ini, enter. Nah, ini finish install. Sudah selesai install Grabnya. Sekarang kita sudah selesai finish install, kita continuous. Nah, ini akan otomatis terrestart. Terus nanti kita login menggunakan username sama passwordnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, login. Nah, di sini teman-teman masukkan username-nya sama passwordnya yang tadi sudah dicantumkan. Nah, oke. Ini sudah bisa ya teman-teman. Ini sudah selesai. Nah, dan sudah bisa dipakai. Di sini. Kita bisa searching di sini. Nah, bisa ya teman-teman. Cuma agak berat walaupun sudah diminimalisir karena ini menggunakan VirtualBox dan membagi RAM-nya dibagi. Kita cari apa? Mr. Beast ini siapa? Nah, bisa ya teman-teman, bisa ya. Sip. Kalau mau logout bisa di logout.
Nah, itulah cara menginstal dengan minimalisir menggunakan menginstal Kali Linux, meminimalisir apa ya, meminimalisir intinya sangat biar nggak ngelag. Nah, untuk tugas ini kenapa saya memilih instalasi Linux yang Kali Linux menggunakan VirtualBox ya, karena kali kali sangat cocok untuk belajar keamanan jaringan dan ethical hacking di bagian instalasi perangkat lunak. Saya memilih XFCE yang tadi karena ringan dan cocok untuk virtual machine. Lalu saya juga aktifkan top 10 tools dan default yang tadi kita pas itu yang mau install, default toolsnya, agar langsung bisa mencoba berbagai fitur utama dari Kali Linux. Prosesnya cukup mudah, cuma tergantung spek dari laptopnya teman-teman, dari prosesor, RAM-nya, itu sangat mempengaruhi. Ya mungkin sekian dari saya, apabila banyak kesalahan, banyak kekeliruan juga, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.